Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Melate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat rema dan doa edisi Kamis 17 September 2020 untuk menjangkaukan pelayanan ke jemaat-jemaat Tuhan di kediaman masing-masing. Sebelum kita berdoa dan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan lantunan kidung pujian seperti ini. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Dimuliakan Tuhan lewat pujian itu dan terberkati kekasih-kekasih Tuhan untuk setia memuliakan Tuhan, menggunakan talentanya melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca pada hari ini untuk menikmati hadiratnya. Dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 18. 2 Raja-Raja pasal 2
ayat 6 sampai 18. Mari berdoa. Syukur bagi Tuhan kami nyatakan malam ini, karena sungguh besar kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, hidup yang Tuhan anugerahkan, dan bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Hingga malam ini kami masih dimungkinkan ada sebagaimana ada dan rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, sehingga di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan untuk hidup beriman di dalam Tuhan. Ya Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai 18. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elisa, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang
tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Topik yang kita renungkan pada edisi ini adalah tongkat pelayanan. Kekasih-kekasih Tuhan, semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Seperti itulah roda kepemimpinan dalam suatu lembaga. Seperti yang dialami dan sudah dilalui oleh Elia dan Elisa. Pemimpin yang memerintah sekarang akan berakhir pada masa dan digantikan oleh orang-orang yang berbeda. Kelanjutan hidup, visi dan misi diletakkan di tangan pemimpin yang akan menggantikannya. Itu yang akan terjadi. Dalam bacaan kita di sini hari ini, Elia yang adalah pelayan Tuhan sudah waktunya menyelesaikan pelayanannya, tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga di dunia ini pada saat. Karena itu, sosok pengganti untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan telah dipersiapkan, telah dikader dengan baik. Elisa sebagai pengganti merupakan sosok yang setia dan gigih berjuang selama ini mengikuti Elia, belajar pada Elia. Hal ini terlihat dari keinginannya mengikuti Elia, walaupun Elia menyuruhnya pergi pada ayat yang ke-6. Tetapi pada akhirnya Elia juga yang mengajaknya untuk ikut. Elisa menyadari bahwa kemungkinan besar akan menggantikan Elia, sehingga ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan panggilan seperti yang diemban oleh Elia sebelumnya. Ayat yang ke-9 itu mengatakan, karena itu wajarlah kalau Elisa meminta kuasa. Permintaan yang meskipun itu agak mustahil terjadi. Seperti kata Elia, permintaanmu itu sukar. Tetapi Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan, bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dengan kehendak Allah, maka Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga. Karena itu Elisa mendapatkan apa yang dimintanya, yakni jubah Elia. Dan ia memulai tugas kenabiannya sebagai seorang yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Mujizat yang pertama dilakukannya seperti yang dilakukan oleh Elia, membelah air sungai Yordan untuk berjalan kembali. Nah, kekasih-kekasih Tuhan,
Perikop ini mengingatkan kita tentang kepemimpinan. Jika hari ini kita yang memimpin, namun suatu hari nanti akan ada yang menggantikan kita, maka itu kita harus dengan legowo, ya, menyerahkan tongkat dapat kepemimpinan itu. Karena itu bangunlah hubungan yang satu dengan yang lain, kaderlah, ya. Bangunlah hubungan relasi yang satu dengan yang lain untuk sesama, agar tongkat pelayanan dan kepemimpinan itu dapat diamanatkan kepada yang berikut. Ada regenerasi, sehingga kelanjutan itu dapat maksimal. Dan segala sesuatu yang telah kita buat hari ini itu menjadi bagian dan pelayanan kita, dan itu merupakan perwujudan dari pelayanan yang akan terus juga dilakukan oleh pelayan-pelayan berikutnya, yang oleh kehendak Tuhan mereka juga dipanggil dan dipilih untuk melayani. Tongkat pelayanan tentu akan berlanjut kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Yang kuasa Allah yang setia memelihara hidup kami, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan pada malam ini, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami agar menjadi rema bagi kami untuk terus memampukan kami melihat kebenaran Tuhan dan menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan. Ya Tuhan, hamba memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami dalam kami beristirahat malam ini. Tolonglah kami mohon kuasa Tuhan untuk menaungi kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga malam ini kami boleh beristirahat dengan penuh damai dan melewatinya dengan damai. Kami yakin kuasa Tuhan yang akan membangunkan pula kami esok hari dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Yang dalam kelemahan tubuh, mohon Tuhan sembuhkan. Yang dalam duka cita dihibur dan dikuatkan. Yang dalam keputusasaan diberikan kekuatan dan pengharapan. Kami mohon kuasa Tuhan untuk memberkati setiap rencana-rencana yang akan kami lakukan ke depan. Semoga semuanya itu kami boleh jalani dengan segala baik. Diberkati pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami di mana kami berada. Bahwa di dalamnya kami boleh hidup untuk menyaksikan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan pula yang akan menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, petaka mara bahaya, sakit penyakit. Bahkan kuasa Tuhan pula yang akan menghalau segala bencana di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kasihani kami selanjutnya, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang berseru mengucap syukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan dalam rema dan doa. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati.